Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 3 April tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo ribut dengan DPR terkait undang-undang tentang perampasan aset. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sekitar tahun 2016, perbuatan korupsi merajalela di tengah-tengah masyarakat yang merugikan keuangan negara atau keuangan masyarakat. Dalam penyelesaian perkaranya hanya dihukum saja, padahal dalam menyita barang bukti berupa uang hasil perbuatan korupsi sulit dilakukan, karena merampas uang hasil korupsi dapat dilakukan setelah putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Baru dapat merampas uang hasil korupsi disetor ke kas negara. Padahal putusan perkara korupsi biasanya baru diputus hampir 3 tahun. Untuk mempermudah menyita atau merampas uang hasil korupsi untuk disetor ke kas negara, dalam pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo telah mengusulkan ke DPR sekitar tahun 2002 untuk membuat undang-undang tentang perampasan aset. Ternyata Dewan Perwakilan Rakyat belum membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Lalu sekitar 2 tahun kemudian mantan Presiden Joko Widodo menanyakan lagi kepada Puan Maharani selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat. Ternyata Dewan Perwakilan Rakyat belum membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Sampai mantan Presiden Joko Widodo serah terima jabatan Presiden dari mantan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di depan Dewan di depan Permusyawaratan Rakyat bertempat di gedung MPR Senayan, Jakarta Pusat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat belum membuat undang-undang tentang perampasan aset. Setelah Presiden Prabowo Subianto melaksanakan tugasnya selama 3 bulan atau 100 hari kerja, lalu Presiden Prabowo Subianto minta kepada Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat supaya membuat undang-undang tentang perampasan aset. Mengingat DPR belum membuat undang-undang tentang perampasan aset, membuat Presiden Prabowo Subianto melakukan berbagai ancaman kepada anggota DPR, antara lain setelah Prabowo Subianto minta kepada 750 Dewan Perwakilan Rakyat agar membuat undang-undang tentang perampasan aset, 750 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pembentukan undang-undang tentang pemberantasan tentang perampasan aset, sampai Presiden Prabowo Subianto mengancam anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bila tidak membuat undang-undang tentang perampasan aset, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan dibubarkan, bahkan dihukum. Ancaman Presiden Prabowo Subianto sangat serius, karena Presiden Prabowo Subianto di depan Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat khusus pembantu Presiden dalam pidatonya menyatakan, kalau ada aparat negara yang melakukan perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke Antartika atau ke ujung dunia, dan sangat serius menanganinya. Karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang luar biasa untuk mengambil uang rakyat. Untuk itu serius dalam menindak perbuatan korupsi. Prabowo Subianto menyatakan bila anggota DPR menolak perbuatan undang-undang Prabowo Subianto menyatakan bila anggota DPR menolak pembuatan undang-undang tentang perampasan aset akan dihukum, diproses sesuai hukum yang berlaku terkait perbuatan korupsi, yang terkenal bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat terkorupsi dari seluruh lembaga negara. Sebelumnya lembaga kepolisian terkorupsi dari seluruh lembaga negara, kemudian lembaga Dewan Perwakilan Rakyat menyalip lembaga kepolisian, bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat terkorupsi dari seluruh lembaga negara hingga saat ini. Ternyata Dewan Perwakilan Rakyat memboikot undang-undang tentang
perampasan aset atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau membuat undang-undang tentang perampasan aset dengan alasan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebanyak 750 orang setuju, hanya saja semua pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak setuju pembentukan undang-undang tentang perampasan aset karena semua anggota DPR tergantung dari atasannya masing-masing selaku ketua umum partai politiknya yang jumlahnya ada 11 partai politik yang lolos ke Senayan, antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Tanpa ada persetujuan pimpinan partai politik tersebut, Bambang Pacul termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang lain sebanyak 750 orang tidak berani membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Sangat disesalkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlalu menggantungkan putusannya kepada ketua umum partai politik. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang membuat undang-undang tentang perampasan aset dan ketua umum partai politik tidak berwenang membuat undang-undang tentang perampasan aset. Dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya, kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat berpihak kepada kepentingan rakyat, seharusnya membuat undang-undang tentang perampasan aset. Akibat Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau membuat undang-undang tentang perampasan aset, perbuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melanggar aturan hukum yang berlaku. Pantas dibubarkan yang tidak berpihak kepada masyarakat, malah berpihak kepada ketua umum partai politiknya. Daripada Presiden Prabowo Subianto ribut terus dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, walaupun Presiden Prabowo Subianto sudah habis energinya mengancam dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tetap saja ancaman Presiden Prabowo Subianto tidak ditakuti Dewan Perwakilan Rakyat karena kekuatannya di pemerintahan setingkat satu-satu. Daripada ribut terus Presiden Prabowo Subianto dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, supaya Presiden Prabowo Subianto membuat perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset yang kekuatannya sama dengan undang-undang tentang perampasan aset yang disahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset akan dapat digunakan untuk merampas uang hasil perbuatan korupsi yang langsung disetor ke kas negara, sekaligus dapat untuk memiskinkan pelaku korupsi yang paling ditakuti para koruptor. Karena koruptor berhasil dimiskinkan, para koruptor membuat kehidupan mengalami kesulitan, termasuk pemilikan rumah yang bisa dilakukan rumah sangat sederhana, membayar uang sekolah anak mengalami kesulitan. Selama menjalani dalam penjara, terdakwa hanya makan dari pembagian dari lembaga pemasyarakatan yang makanannya tidak bergizi, dan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat sering mendapat cemoohan dari masyarakat. Sedangkan terdakwa yang tidak dimiskinkan selama narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan selalu makan enak yang dipesan dari restoran, masih memiliki rumah mewah, tidak pernah kesulitan membayar uang sekolah anaknya, dan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat selalu mendapat penghormatan dari masyarakat umum. Harapan saya Presiden Prabowo Subianto segera membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset yang dapat digunakan merampas hasil korupsi untuk disetor ke kas negara, serta dapat memiskinkan para koruptor, dan kekuatan hukumnya sama dengan undang-undang tentang perampasan aset yang disahkan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih.